Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Jam dinding di ruang tamu sudah melewati pukul 11 malam, tapi Irma masih duduk di sofa dengan punggung tegak, seolah tubuhnya menolak lelah. Televisi menyala tanpa suara. Hanya gambar orang-orang berbicara yang bergerak tanpa makna. Sejak awal menikah, ia selalu menunggu Ardi pulang. Bukan karena diminta, tapi karena dulu Ardi pernah berkata, rasanya tenang kalau tahu ada yang menunggu di rumah. Kalimat sederhana itu ia simpan seperti janji tak tertulis. Malam itu, rasa tenang yang biasa menemaninya berubah jadi gelisah tipis yang sulit dijelaskan. Pesan terakhir dari Ardi masuk pukul 8. Lembur, jangan tungguin. Aneh, karena biasanya Ardi tetap memberi kabar jika pulang lewat tengah malam. Irma mencoba membaca ulang pesan itu, mencari sesuatu di antara kata-kata yang mungkin ia lewatkan. Tidak ada emoji, tidak ada penjelasan tambahan. Hanya kalimat pendek, seperti dikirim sambil lalu. Ia bangkit ke dapur, menuangkan air hangat ke dalam gelas hanya untuk memberi tangan sesuatu untuk dilakukan. Dalam diam, pikirannya berisik. Bukan marah, lebih seperti perasaan tertinggal. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa proyek di kantor Ardi memang sering mendadak. Ardi tipe pekerja keras. Itu salah satu hal yang dulu membuatnya jatuh hati. Tapi tetap saja, ada bagian kecil di hatinya yang terasa digeser pelan dari tempatnya. Kunci pintu depan akhirnya berputar saat jarum jam menunjuk pukul 2 tepat. Suaranya memecah sunyi rumah. Irma refleks berdiri. Nafasnya tertahan, antara lega dan gugup tanpa alasan jelas. Ardi masuk dengan langkah pelan. Kemejanya sedikit kusut. Wajahnya terlihat lelah. Begitu melihat Irma masih bangun, alisnya naik sekilas. "Kok belum tidur?" tanyanya. Nada suaranya datar, bukan teguran, tapi juga bukan perhatian. Irma tersenyum kecil. "Nunggu kamu." Ardi menghela napas pendek, meletakkan tas kerjanya di kursi. Kan udah dibilang lembur. Rapat molor. Ia langsung menuju kamar tanpa menunggu balasan, seperti pembicaraan itu sudah selesai di kepalanya. Irma mengikuti dengan langkah lebih lambat. Ada banyak pertanyaan di ujung lidahnya. Rapat apa? Dengan siapa? Kenapa tak bisa angkat telepon? Tapi semuanya terasa mendadak tak pantas. Ia takut terdengar seperti istri yang mencurigai tanpa alasan. Ia tidak mau jadi seperti ibunya dulu, yang setiap malam menginterogasi ayahnya sampai rumah terasa seperti ruang sidang. Di kamar, Ardi sudah membuka kancing lengan kemejanya. Aroma parfum yang bukan biasanya samar tercium saat ia melewati Irma. Bukan bau asing, hanya berbeda, lebih tajam. Irma sempat mengernyit, tapi Ardi sudah masuk kamar mandi sebelum ia sempat memastikan. Air shower mengalir. Irma duduk di tepi tempat tidur. Matanya jatuh pada ponsel Ardi yang diletakkan di meja samping. Layar gelap. Ia tahu kode sandinya. Ardi tak pernah menyembunyikan. Dulu Ardi malah sering berkata, kalau nggak ada yang disembunyiin, ngapain dikunci? Tangannya bergerak sedikit, lalu berhenti di udara. Dada Irma mengencang oleh rasa bersalah yang bahkan belum terjadi. "Aku bukan orang seperti itu," batinnya. Ia menarik tangan kembali, menggenggam ujung sprei. Ardi keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian. Rambutnya masih basah. Ia tidak bercerita apapun, tidak mengeluh soal pekerjaan seperti biasanya. Ia hanya berkata, "Capek banget," lalu berbaring membelakangi Irma. Lampu dimatikan. Ruangan tenggelam dalam gelap. Irma ikut berbaring, tapi matanya terbuka lama. Ia mendengarkan napas Ardi yang cepat berubah teratur. Tertidur begitu saja. Dulu, Ardi selalu menyempatkan bertanya tentang harinya, meski hanya satu kalimat. Dulu, ada sentuhan kecil di punggung atau genggaman tangan sebelum tidur. Malam ini tidak ada. Jarak itu tidak terlihat,
tapi terasa seperti garis tipis yang ditarik di antara mereka. Bukan jurang. Belum. Tapi cukup membuat Irma sadar ada sesuatu yang bergeser. Ia menatap langit-langit gelap, mencoba menertawakan pikirannya sendiri. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Mungkin Ardi benar-benar lelah. Pernikahan tidak selalu hangat setiap hari. Ia tahu itu. Ia sudah menyiapkan dirinya untuk realitas sejak awal. Namun semakin ia mencoba logis, semakin hatinya terasa tidak diajak bicara. Beberapa saat kemudian, Irma bangkit pelan agar tidak membangunkan Ardi. Ia berjalan ke jendela dan membuka sedikit tirai. Mobil yang dulu ia cicilkan untuk membantu mobilitas kerja Ardi terparkir rapi di depan rumah, memantulkan cahaya lampu jalan. Entah kenapa, pandangannya tertahan di sana lebih lama dari biasanya. Bukan karena mobil itu, tapi karena muncul dorongan kecil yang asing di dalam dirinya. Keinginan untuk memastikan sesuatu yang bahkan belum ia pahami. Irma menelan ludah. Besok pagi, sebelum Ardi berangkat kerja, ia memutuskan akan bangun lebih awal. Hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Hanya itu. Keputusan kecil itu terasa sepele, tapi di dadanya, ada rasa seperti baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Irma tidur dengan perasaan tidak sepenuhnya percaya pada ketenangan rumahnya sendiri. Irma bangun lebih pagi dari biasanya. Tapi bukan karena segar. Matanya terasa berat meski semalaman hampir tak benar-benar tertidur. Keputusan kecil yang ia buat sebelum tidur, bangun lebih awal, memperhatikan lebih banyak, terus terngiang seperti alarm di kepalanya. Di sampingnya, Ardi masih terlelap membelakangi. Nafasnya dalam dan teratur. Wajahnya terlihat damai, terlalu damai untuk seseorang yang pulang jam 2 pagi karena lembur. Irma memperhatikannya beberapa detik lebih lama, mencari rasa hangat yang biasanya muncul saat melihat suaminya tidur. Pagi ini, yang datang justru rasa asing yang pelan-pelan menyelinap. Ia turun ke dapur, membuat sarapan seperti biasa. Telur dadar, roti panggang, dan kopi tanpa gula untuk Ardi. Rutinitas yang sudah seperti bahasa cinta di antara mereka. Namun hari ini setiap gerakan terasa seperti dilakukan oleh tubuh yang hafal, bukan oleh hati yang tenang. Ardi turun 15 menit kemudian. Sudah rapi, sudah siap. Terlalu siap untuk seseorang yang semalam kelelahan. Ia mengecek ponselnya sambil duduk. Berangkat agak pagi, katanya singkat. Ada yang harus disiapin di kantor. Irma mengangguk. Sarapan dulu. Ardi makan cepat. Tidak banyak bicara. Tidak ada cerita kantor. Tidak ada keluhan proyek. Tidak ada candaan kecil seperti biasanya. Setelah selesai, ia mengecup puncak kepala Irma sekilas. Gerakan otomatis. Lalu pergi. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Irma berdiri di dekat meja makan, menatap kursi kosong Ardi. Kecupan tadi seharusnya menenangkan, tapi rasanya seperti formalitas. Ia menggeleng pelan, menegur dirinya sendiri agar tidak berlebihan. Namun pikirannya tidak bisa berhenti bekerja. Untuk mengusir gelisah, Irma memutuskan keluar rumah. Ia mengirim pesan pada Maya, sahabatnya sejak kuliah yang kantornya tidak jauh dari rumah. Sarapan bareng? Balasan datang cepat. Datang aja. Kamu kedengerannya butuh cerita. Nada Maya di pesan saja sudah terasa menembus. Irma ragu sejenak, lalu tetap pergi. Kafe kecil langganan mereka belum ramai. Maya sudah duduk di pojok, tangan terlipat di atas meja. Begitu melihat Irma datang, alisnya langsung mengerut. Kamu kenapa? Tanya Maya tanpa basa-basi. Mukamu kayak orang kurang tidur seminggu. Irma mencoba tersenyum. Lebay. Maya mendengus. Aku kenal kamu lebih lama dari kamu kenal suamimu. Jadi jangan pakai topeng ke aku. Kalimat itu tidak terdengar manis, tapi ada kepedulian tegas di dalamnya. Maya selalu seperti itu, melindungi dengan cara yang kadang terasa keras. Irma akhirnya duduk. Jemarinya memainkan sendok kecil. Ia tidak berniat bercerita banyak,
Hanya ingin mengalihkan pikiran. Tapi saat Maya terus menatapnya menunggu, pertahanannya retak. Ardi pulang jam 2 pagi semalam, ucap Irma pelan. Maya tidak langsung bereaksi. Alasan. Lembur. Hanya itu responsnya. Tapi tatapannya menajam. Irma buru-buru menambahkan, memang sering ada proyek. Maya menyandarkan punggung. Sering. Iya. Tapi kamu nggak cerita dengan nada kayak gini kalau itu hal biasa. Irma terdiam. Maya mencondongkan badan sedikit. Dengar ya, aku nggak bilang suamimu macam-macam. Tapi perubahan kecil itu biasanya tanda sesuatu yang lebih besar. Orang jarang berubah mendadak tanpa sebab. Ada sesuatu di dada Irma yang terusik. Ia refleks membela. Dia capek. Tanggung jawabnya besar di kantor. Aku mungkin aja yang terlalu sensitif. Maya menatapnya lama, lalu berkata lebih lembut. Kamu membela dia atau meyakinkan dirimu sendiri? Pertanyaan itu menancap. Irma menyesap kopinya. Tapi rasanya pahit di lidah. Ia teringat parfum asing semalam. Cara Ardi langsung mandi. Cara Ardi tidur membelakanginya. Hal-hal kecil yang tadinya ingin ia buang, kini berbaris rapi di kepalanya. Aku cuma nggak mau jadi istri yang curigaan, katanya pelan. Maya mengangguk. Bagus. Tapi jangan juga jadi istri yang menolak lihat kenyataan. Irma tidak menjawab. Di dalam dirinya, ada dua suara yang saling tarik. Satu ingin percaya penuh. Satu lagi mulai ingin memastikan. Mereka berganti topik setelah itu, tapi pikiran Irma tidak benar-benar pindah. Kata-kata Maya seperti gema pelan di kepalanya. Perubahan kecil. Tanda besar. Siang menjelang saat Irma pulang. Rumah kembali menyambutnya dengan sunyi yang sama seperti pagi. Ia melewati jendela dan kembali melihat mobil di depan. Pantulan kaca mobil itu seperti cermin, memantulkan wajahnya sendiri yang tampak ragu. Langkahnya melambat. Ia tidak mendekat. Belum. Tapi untuk pertama kalinya, keinginan memastikan bukan lagi sekadar dorongan samar. Irma berdiri di teras beberapa detik lebih lama dari perlu. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Seolah tubuhnya sudah tahu sesuatu yang pikirannya belum mau akui. Akhirnya ia masuk ke dalam rumah. Tapi keputusan kecil diam-diam terbentuk di kepalanya. Malam ini, jika Ardi pulang larut lagi, ia tidak hanya menunggu. Ia akan mulai memperhatikan detail kecil, kebiasaan kecil. Apapun yang selama ini ia anggap sepele. Bukan untuk menuduh, hanya untuk tahu. Dan Irma sadar, begitu seseorang mulai mencari, hidupnya tidak akan terasa sama lagi. Keputusan kecil yang Irma buat kemarin, memperhatikan, bukan menuduh, ternyata jauh lebih melelahkan dari yang ia kira. Memperhatikan berarti melihat hal-hal yang dulu bisa ia abaikan. Dan semakin ia melihat, semakin sulit ia merasa tenang. 3 hari berlalu sejak sarapan dengan Maya. 3 hari pula Ardi selalu pulang lewat tengah malam. Tidak selalu jam 2, tapi tak pernah sebelum 11. Selalu dengan alasan yang masuk akal di permukaan. Rapat klien, revisi proyek, makan malam tim. Irma tidak lagi langsung bertanya. Ia mencoba strategi lain. Diam dan mengamati. Cara Ardi meletakkan ponsel dengan layar menghadap bawah. Cara ia lebih sering mengetik cepat lalu menghapus. Cara ia membawa ponsel bahkan ke kamar mandi. Hal-hal kecil. Tapi kini terasa berpola. Malam itu, Ardi pulang hampir pukul 12:30. Irma sedang duduk di ruang tamu dengan buku terbuka di pangkuan, meski matanya tak benar-benar membaca. Begitu pintu terbuka, ia menutup buku dan berdiri. Capek? Tanyanya hati-hati. Ardi mengangguk singkat sambil melepas sepatu. Iya. Irma menahan diri beberapa detik sebelum bertanya. Proyek yang kemarin masih dikejar. Pertanyaan itu keluar selembut mungkin, tapi Ardi tetap bereaksi. Bahunya menegang sedikit. Kamu tanya itu terus? Jawabnya. Nada suaranya tipis tapi tajam. Kerjaku memang lagi padat.
Irma terdiam. Biasanya Ardi akan menjelaskan panjang lebar soal pekerjaannya. Malam ini, satu kalimat seperti pagar. Aku cuma nanya, katanya pelan. Ardi menghela napas. Terdengar seperti menahan kesal. Aku udah capek di kantor. Jangan bikin rumah jadi tempat interogasi. Kata interogasi membuat sesuatu di dalam dada Irma mengkerut. Ia mengangguk kecil. Maaf. Ardi tidak menanggapi lagi. Ia langsung masuk kamar mandi. Irma tetap berdiri di ruang tamu beberapa saat setelahnya. Kata itu berputar di kepalanya. Interogasi. Seolah pertanyaannya bukan bentuk peduli, tapi serangan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Ardi benar-benar lelah. Orang capek memang mudah sensitif. Ia mengulang alasan itu dalam hati seperti mantra. Tapi anehnya tidak lagi ampuh. Saat hendak tidur, Irma membuka lemari untuk mengambil selimut tambahan. Tangannya menyentuh kotak kecil di sudut rak. Kotak kayu berisi barang-barang lama. Tanpa rencana, ia menariknya keluar. Di dalamnya ada foto-foto lama, tiket nonton pertama mereka, dan sebuah kartu kecil yang pernah Ardi berikan sebelum menikah. Irma membukanya. Tulisan tangan Ardi masih jelas. Aku tahu kamu takut karena masa lalu keluargamu. Aku janji, aku nggak akan jadi seperti ayahku. Kamu nggak akan merasakan sakit yang sama lagi. Napas Irma tertahan. Ingatan lama menyeruak. Wajah ibunya yang sering menangis diam-diam di dapur. Suara pertengkaran orang tua yang ia dengar dari balik pintu kamar. Bau parfum asing di kemeja ayahnya. Hal yang dulu membuat ibunya curiga. Irma kecil pernah berjanji pada diri sendiri tidak akan hidup dalam rumah tangga seperti itu. Saat Ardi datang dengan cerita tentang ayahnya yang juga pernah selingkuh dan menghancurkan keluarganya, Irma merasa mereka punya luka yang sama. Mereka berjanji membangun rumah yang berbeda. Dulu, janji itu terasa kuat. Sekarang, kartu kecil di tangannya terasa seperti benda rapuh dari masa lalu. Irma duduk di tepi tempat tidur, menatap tulisan itu lama. Ia mencoba mengingat Ardi yang dulu, Ardi yang bercerita terbuka, yang marah pada perselingkuhan ayahnya sendiri, yang berkata kepercayaan adalah hal paling mahal dalam pernikahan. Apakah orang bisa berubah sejauh itu tanpa ia sadari? Atau ia yang terlalu cepat mengaitkan segalanya dengan masa lalu? Air shower berhenti. Irma cepat memasukkan kartu itu kembali ke kotak. Ia tidak ingin Ardi melihatnya memegang benda lama itu, seolah ia sedang meragukan janji mereka. Ardi keluar dan langsung berbaring. Lampunya dimatiin ya, katanya. Irma mematikan lampu dan ikut berbaring. Ruangan gelap, tapi pikirannya terang oleh bayangan-bayangan lama. Suara ibunya dulu tiba-tiba terasa dekat diingatan. Perselingkuhan itu jarang mulai dari niat besar, M.A. Biasanya dari hal kecil yang dibiarkan. Irma memejamkan mata kuat-kuat. Ia tidak mau hidup dalam kecurigaan. Ia juga tidak mau hidup dalam kebutaan. Di antara dua ketakutan itu, ia merasa terjepit. Beberapa menit berlalu. Ardi sudah tertidur. Irma menoleh pelan ke arah meja samping tempat tidur tempat ponsel Ardi diletakkan. Layar gelap. Diam. Seperti tidak menyimpan apa-apa. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, Irma tidak hanya ingin memperhatikan. Ia ingin memastikan. Tangannya bergerak sedikit di atas selimut, lalu berhenti. Jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya. Ia tahu sekali langkah kecil bisa membuka sesuatu yang tak bisa ditutup lagi. Irma menelan ludah. Akhirnya ia membuat keputusan yang terasa sepele tapi berisiko di hatinya. Besok, ia akan mulai mencatat jam pulang Ardi. Bukan di ponsel, bukan di tempat terlihat, hanya di buku kecil dapur. Hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk tahu apakah semua ini kebetulan atau pola. Dan saat keputusan itu mengendap, Irma sadar satu hal yang membuatnya sulit tidur. Luka lama yang ia kira sudah sembuh ternyata hanya tertidur, menunggu alasan untuk bangun. Buku kecil di laci dapur kini berisi catatan jam pulang Ardi selama 4 hari terakhir.
Irma tidak pernah menyangka dirinya akan melakukan hal seperti itu, mencatat waktu seperti petugas keamanan. Namun setiap kali ia ragu, ingatan tentang janji Ardi dan luka masa kecilnya mendorongnya untuk tetap objektif. Hanya data, bukan tuduhan. Begitu ia menenangkan diri. Malam itu hujan turun sejak sore. Rintiknya menempel di kaca jendela seperti jejak yang sulit dihapus. Jam di dinding menunjukkan pukul 00.47 ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Irma yang belum tidur menegakkan punggungnya. Ia tidak lagi duduk menunggu di sofa seperti dulu. Ia berada di dapur, pura-pura merapikan piring yang sebenarnya sudah bersih. Ia ingin melihat Ardi masuk tanpa terlihat menanti. Pintu terbuka. Ardi masuk dengan langkah cepat. Kemejanya sedikit basah di bahu. Mungkin terkena hujan saat turun dari mobil. Ia tidak terlihat terkejut melihat lampu masih menyala. "Kok belum tidur?" tanyanya singkat. "Belum ngantuk," jawab Irma. Ardi mengangguk, lalu langsung menuju kamar. Tidak ada cerita, tidak ada keluhan. Tas kerjanya diletakkan begitu saja di kursi ruang tengah, bukan di meja seperti biasanya. Hal kecil, tapi Irma mencatatnya di kepala. Beberapa detik kemudian suara shower terdengar. Cepat, terburu-buru. Seolah mandi adalah prioritas utama sebelum hal lain. Irma berdiri di tengah dapur, memandangi lorong menuju kamar mandi. Dulu Ardi biasanya duduk dulu, minum, bercerita sedikit, baru mandi. Sekarang urutannya selalu sama. Datang, mandi, tidur. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin memang ingin membersihkan diri setelah kehujanan. Itu masuk akal. Masuk akal. Sampai hatinya sendiri tidak sepenuhnya setuju. Saat Ardi keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, wajahnya datar. "Aku tidur dulu ya. Besok pagi meeting," katanya sambil mengeringkan rambut sekilas dengan handuk. Irma hanya mengangguk. Ia tidak bertanya. Tidak malam ini. Ardi berbaring dan dalam hitungan menit napasnya sudah teratur. Cepat sekali tertidur untuk seseorang yang katanya banyak pikiran kantor. Irma masuk kamar lebih lambat. Ia mengumpulkan pakaian kotor Ardi seperti rutinitas biasa. Gerakannya otomatis, sampai jarinya menyentuh sesuatu di saku celana bahan Ardi. Kertas terlipat. Awalnya ia mengira struk parkir. Tanpa curiga, ia membukanya. Matanya membaca cepat, lalu berhenti. Nama restoran tercetak jelas. Restoran fine dining di pusat kota. Irma tahu tempat itu. Ia pernah melewatinya dan melihat daftar menu di depan. Satu hidangan bisa setara belanja dapur seminggu. Tanggalnya malam ini. Jamnya pukul 21.12. Dadanya terasa kosong mendadak. Ia menelusuri daftar pesanan. 2 main course, 2 minuman, 1 dessert sharing. Bukan pola jamuan besar, bukan pesanan banyak orang. Lebih mirip makan berdua. Irma berdiri diam di dekat lemari, struk itu di tangannya. Otaknya mencoba menyusun kemungkinan paling masuk akal. Klien. Ya, bisa saja klien. Tapi Ardi jarang memilih tempat semahal itu untuk rapat. Ia pernah bilang kliennya lebih suka tempat kasual. Ia menatap Ardi yang tertidur. Wajah itu tampak tenang, seperti tidak membawa rahasia apapun. Untuk beberapa menit, Irma hanya berdiri. Bukan marah, lebih seperti merasa pelan-pelan didorong ke sudut yang tidak ia pilih. Akhirnya ia duduk di tepi tempat tidur. "Ardi," panggilnya pelan. Ardi mengerjap, setengah bangun. "HM." Irma mengangkat struk itu. "Ini apa?" Ardi menyipitkan mata, berusaha fokus. Ia mengambilnya sekilas, lalu mengembalikannya tanpa ekspresi berubah. "Jamuan klien." Hanya 2 kata. Irma menunggu penjelasan tambahan. "Tidak ada." "Jamuan berdua?" tanyanya hati-hati. Ardi menghela napas panjang. Tanda kesal mulai muncul. "Irma, dunia kerja nggak selalu rame-rame.
Kadang cuma sama decision maker. Nada suaranya bukan meyakinkan, lebih seperti menutup pembicaraan. Aku cuma tanya, ujar Irma pelan. Ardi berbalik memunggunginya. Kamu akhir-akhir ini curigaan terus. Capek tahu digituin. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari dugaan Irma. Curigaan. Kata yang sama seperti malam sebelumnya, tapi kali ini lebih tegas. Irma menatap punggung suaminya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia hanya mencari tenang, bukan mencari salah. Tapi kata-kata terasa sia-sia jika sudah dianggap serangan. Tidur ya, kata Ardi. Jangan mikir macem-macem. Lampu dimatikan. Gelap memenuhi kamar. Namun di dalam gelap itu, Irma merasa seperti memegang potongan puzzle yang tidak cocok dengan gambar yang ditunjukkan padanya. Ia belum tahu gambarnya apa, tapi potongan itu jelas tidak pas. Beberapa menit berlalu. Ardi sudah kembali tertidur. Irma tidak. Ia melipat struk itu pelan. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, lebih karena sadar ia berada di persimpangan kecil yang berbahaya. Jika ia membuang struk itu, hidup bisa kembali normal. Jika ia menyimpannya, ia mengakui pada dirinya ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Akhirnya Irma bangkit, berjalan ke dapur, dan membuka buku kecil catatan jam pulang. Di halaman baru, ia menyelipkan struk restoran itu. Bukan sebagai bukti. Belum. Lebih seperti pengingat bahwa perasaannya tidak muncul tanpa alasan. Saat menutup laci, Irma membuat keputusan kecil lain, lebih berisiko dari sebelumnya. Mulai besok, ia tidak hanya mencatat waktu. Ia akan mulai memperhatikan kemana Ardi pergi. Dan keputusan itu membuat dadanya berat, karena ia tahu, semakin dekat pada kebenaran, semakin kecil kemungkinan ia menyukai jawabannya. Struk restoran itu masih terselip di buku kecil dapur. Irma tidak pernah mengeluarkannya lagi, tapi ia tahu persis di halaman mana benda itu berada. Seperti rahasia yang sengaja ia kubur dangkal, cukup tertutup, tapi mudah digali kapan saja. Sejak malam itu, caranya memandang Ardi berubah tanpa ia niatkan. Bukan sinis, bukan dingin, hanya lebih awas. Ia mendengar lebih teliti, melihat lebih lama, dan mengingat hal-hal yang dulu lewat begitu saja. Sore itu Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Pukul 7 sudah di rumah. Hal yang dulu akan membuat Irma senang, kini justru membuatnya bertanya-tanya. Pola yang tidak konsisten terasa sama mencurigakannya dengan pola yang terlalu rapi. Aku mandi dulu, habis itu mau lanjut kerja bentar di laptop, kata Ardi sambil melepas jam tangannya. Irma mengangguk. Aku bikin teh. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal sampai Irma tidak tahu apakah ia harus lega atau semakin waspada. Ponsel Ardi tertinggal di meja makan saat ia masuk kamar mandi. Layar menyala sesaat karena notifikasi, lalu redup lagi. Irma tidak berniat melihat. Setidaknya itu yang ia katakan pada diri sendiri. Ia sedang menuang air panas ketika ponsel itu berdering. Nama yang muncul di layar membuat tangannya berhenti. Rina Kantor. Irma mengenali nama itu. Rina pernah disebut Ardi sebagai rekan satu tim proyek. Anaknya cekatan. Begitu Ardi pernah berkata. Tidak lebih. Dering kedua. Ketiga. Irma menoleh ke arah kamar mandi. Suara shower masih deras. Jika ini soal kerja penting, tidak diangkat bisa jadi masalah, pikirnya. Itu alasan yang cukup netral untuk mendekat. Ia mengangkat telepon tepat sebelum dering berhenti. Halo? Suaranya pelan. Di seberang sana hening 1 detik. Lalu suara perempuan muda terdengar cepat dan akrab. Mas Ardi, kamu jadi balik lagi nggak? Dompet kamu. Kalimat itu terpotong sendiri. Irma tidak menyela. Tidak juga memperkenalkan diri. Ia hanya diam, tapi diamnya penuh kesadaran. Suara di sana berubah. Panik kecil yang berusaha ditahan. Ini, Mas Ardi. Irma tetap diam. Nafasnya stabil,
Meski jantungnya mulai berdetak lebih keras. Beberapa detik sunyi terasa panjang. "Maaf, salah sambung," kata suara itu cepat. Lalu sambungan terputus. Irma menurunkan ponsel perlahan. Layar kembali gelap. Tapi pikirannya tidak. "Mas Ardi, kamu jadi balik lagi nggak? Dompet kamu. Balik lagi dari mana? Dan kenapa dompet Ardi ada padanya?" Irma tidak langsung menyimpulkan. Otaknya justru sibuk mencari skenario paling wajar. Mungkin dompetnya tertinggal di kantor. Mungkin Rina hanya membantu. Mungkin tadi mereka lembur bareng. Banyak mungkin. Terlalu banyak mungkin. Namun satu hal tidak bisa ia abaikan. Nada suara Rina. Terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja biasa. Bukan genit. Bukan manja. Lebih seperti terbiasa. Irma meletakkan ponsel itu kembali di tempat semula, dengan posisi yang sama persis. Tangannya dingin, tapi kepalanya anehnya jernih. Air shower berhenti. Dalam hitungan detik, Ardi keluar sambil mengeringkan rambut. "Ada telepon?" tanyanya sambil melirik ponselnya. Irma menoleh. Inilah momen kecil yang bisa ia pakai untuk menguji. Untuk pertama kalinya, ia memilih tidak langsung jujur. "Tadi bunyi sekali, berhenti sendiri," jawabnya tenang. Ardi mengangguk tanpa curiga. Ia mengecek layar, membuka notifikasi sebentar, lalu mengunci lagi. Ekspresinya datar. Terlalu datar. Tidak ada komentar tentang dompet. Tidak ada cerita soal Rina. Irma memperhatikan itu. Dalam diam, sesuatu di dalam hatinya seperti retak halus. Bukan pecah, tapi jelas tidak utuh lagi. Mereka minum teh bersama setelahnya. Ardi membahas hal-hal ringan. Kemacetan, rencana kantor, berita singkat yang ia baca. Ia terdengar seperti Ardi yang dulu. Hangat secukupnya. Biasa secukupnya. Dan justru itu yang membuat Irma bingung. Jika Ardi bersalah, kenapa ia bisa setenang ini? Jika tidak bersalah, kenapa banyak hal terasa janggal? Irma mulai sadar bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan wajah jelas. Kadang ia datang sebagai kumpulan detail kecil yang saling berbisik. Malam makin larut. Ardi sibuk dengan laptopnya. Irma berpura-pura membaca di sampingnya. Padahal pikirannya menyusun ulang potongan-potongan kejadian beberapa hari terakhir. Struk restoran. Pulang larut. Nada kesal saat ditanya. Dan sekarang telepon Rina. Belum cukup untuk menuduh. Tapi terlalu banyak untuk diabaikan. Saat hendak tidur, Irma mengambil buku kecil di dapur. Tangannya sempat berhenti di atas laci. Ia tahu, setiap catatan baru membuatnya selangkah lebih jauh dari ketenangan lama. Namun ia tetap membuka. Di bawah catatan jam pulang hari ini, ia menulis satu kalimat pendek. Rina telepon. Dompet Ardi. Tidak pakai tanda tanya berlebihan. Hanya penanda bahwa peristiwa itu nyata, bukan imajinasi. Setelah menutup laci, Irma tidak langsung kembali ke kamar. Ia berdiri di dapur yang gelap, hanya diterangi lampu kulkas yang redup. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang lebih berani dari sebelumnya. Bagaimana kalau sumber jawabannya bukan di rumah, tapi di luar? Irma menarik napas panjang. Keputusan kecil lain terbentuk, lebih berisiko dari mencatat. Jika kesempatan itu datang, ia akan melihat sendiri seperti apa dunia Ardi di luar rumah. Bukan untuk mencari salah, tapi karena hatinya mulai tidak sanggup hidup dengan dugaan. Dan malam itu, Irma tidur dengan satu kesadaran baru. Retakan di hati tidak selalu terasa sakit di awal, kadang hanya membuat semuanya tidak lagi terdengar utuh. Pikiran untuk melihat dunia Ardi di luar rumah masih menggantung di kepala Irma sejak malam sebelumnya. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi keinginan itu sudah terlanjur tumbuh. Bukan karena ia ingin mencari kesalahan, melainkan karena ia mulai merasa kebenaran tidak akan datang kalau hanya menunggu. Pagi itu Ardi berangkat lebih cepat. Ia hanya sempat menghabiskan setengah sarapan, lalu berkata ada rapat awal. Irma tidak menahan. Tidak juga bertanya.
Ia hanya mengangguk dan memperhatikan punggung suaminya pergi. Rumah kembali sunyi. Irma sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika ponselnya berbunyi. Nama di layar membuatnya refleks duduk lebih tegak. Bu Sari. Jarang ibu mertuanya menelepon pagi-pagi tanpa alasan. Irma menjawab dengan sopan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Irma. Suara Bu Sari terdengar lembut, tapi ada ketegasan khas di baliknya. Kamu lagi di rumah? Iya, Bu. Ardi cerita sedikit sama ibu. Kalimat itu membuat jemari Irma berhenti di atas lipatan baju. Dada kirinya terasa mengencang pelan. Cerita apa? Bu Sari melanjutkan, katanya kamu akhir-akhir ini sering tanya macam-macam soal dia pulang malam. Nada bicaranya tidak tinggi, tapi ada arah yang jelas. Menilai. Irma memilih kata hati-hati. Aku cuma tanya biasa, Bu. Irma, potong Bu Sari halus. Suami itu kalau pulang capek, jangan ditambah pikiran. Laki-laki kerja di luar banyak godaannya, makanya rumah harus jadi tempat tenang. Kalimat itu terdengar seperti nasihat umum, tapi maknanya menekan. Seolah tanggung jawab menjaga ketenangan sepenuhnya di pundak istri. Irma menelan ludah. Aku nggak marah-marah, Bu. Cuma curiga berlebihan itu bisa merusak rumah tangga, lanjut Bu Sari. Dulu waktu Bapak Ardi sibuk kerja, Ibu juga sering ditinggal. Tapi Ibu percaya saja, rumah tangga itu butuh sabar. Ada jeda singkat, tapi Irma tidak menemukan ruang untuk masuk. Ia tahu cerita keluarga Ardi. Ia tahu perselingkuhan di masa lalu itu nyata. Justru karena itu, kata-kata, percaya saja, terasa berat. Percaya bukan tombol yang bisa ditekan begitu saja. Aku cuma pengen tahu keadaan Ardi, Bu, katanya pelan. Ibu ngerti, jawab Bu Sari cepat. Meski nadanya terdengar seperti ingin segera menutup topik. Tapi jangan semua hal dibesar-besarkan. Laki-laki bisa merasa tidak dihargai kalau dicurigai terus. Tidak ada satupun pertanyaan tentang perasaan Irma. Tidak ada. Kamu kenapa sampai kepikiran begitu? Atau, ada yang bikin kamu nggak tenang? Yang ada hanya pesan agar ia lebih sabar. Lebih diam. Lebih percaya. Irma mengangguk meski Bu Sari tak bisa melihat. Iya, Bu. Telepon ditutup dengan doa singkat dan pesan agar Irma menjaga rumah tangga baik-baik. Setelah sambungan berakhir, ruang tamu terasa lebih sunyi dari biasanya. Irma masih memegang ponsel di tangan, menatap layar yang sudah gelap. Ada rasa aneh di dadanya. Bukan marah, bukan sedih. Lebih seperti diperkecil. Seolah keresahannya bukan sinyal yang perlu didengar, tapi gangguan yang harus ditekan. Ia mencoba melihat dari sudut pandang Bu Sari. Mungkin ibu manapun ingin membela anaknya. Mungkin Ardi bercerita versi paling aman. Itu manusiawi. Tapi tetap saja, ada bagian dari dirinya yang berharap didengarkan, bukan diarahkan. Irma bangkit dan membawa baju lipatan ke kamar. Setiap langkah terasa lebih berat. Ia menyadari sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Selama ini, setiap kali ragu, ia selalu menganggap Ardi tempat paling aman untuk mencari tenang. Sekarang, sumber ragu itu justru Ardi. Dan ketika ia mencoba mencari penyeimbang di luar, suaranya dipantulkan kembali sebagai kesalahan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lemari tempat kotak kenangan disimpan. Janji Ardi dulu terlintas lagi di kepalanya. Janji untuk tidak mengulang kesalahan ayahnya. Janji untuk menjaga kepercayaan. Janji itu dulu membuatnya berani menikah tanpa rasa takut. Sekarang, Irma mulai bertanya dalam hati, apakah janji hanya kuat di awal, lalu memudar saat kenyamanan datang? Pertanyaan itu membuatnya tidak nyaman pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin menjadi istri yang sinis. Ia juga tidak ingin menjadi perempuan yang menutup mata. Di antara dua pilihan itu, ia merasa sendirian. Sore menjelang tanpa banyak perubahan. Ardi hanya mengirim pesan singkat bahwa ia pulang terlambat lagi.
Irma membalas biasa saja. Namun di dalam dirinya, ada pergeseran kecil. Jika sebelumnya ia mencatat untuk menenangkan diri, kini ia mulai mencatat untuk memahami pola. Ada perbedaan tipis tapi penting. Malam itu, saat membuka buku kecil di dapur, Irma tidak langsung menulis. Ia memegang pena lebih lama. Lalu di halaman baru, ia menambahkan satu hal yang belum pernah ia tulis sebelumnya. Jangan cerita ke Bu Sari dulu. Bukan karena benci, tapi karena ia sadar, tidak semua orang bisa menjadi tempat aman untuk keresahannya. Setelah menutup laci, Irma membuat keputusan kecil yang terasa berisiko di hatinya. Mulai sekarang, ia tidak akan lagi mencari validasi dari orang lain tentang perasaannya sendiri. Ia akan mempercayai instingnya, meski pelan, meski hati-hati. Dan kesadaran itu membawa tekanan baru. Jika instingnya benar, maka ia sedang berjalan menuju sesuatu yang mungkin mengubah rumah tangganya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Irma merasakan satu hal dengan jelas. Di dalam rumah yang sama, ia merasa sendirian. Perasaan sendirian itu tidak hilang keesokan harinya. Ia tidak meledak, tidak juga menghilang, hanya menetap seperti bayangan yang mengikuti langkah. Irma tetap menjalani rutinitasnya, memasak, membersihkan, membalas pesan Ardi dengan nada normal. Dari luar, tak ada yang berubah. Dari dalam, ia mulai belajar menyimpan. Malam turun lebih cepat karena langit mendung. Ardi mengirim pesan pukul 9. Lembur lagi. Jangan tungguin. Irma membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dulu kalimat seperti itu akan membuatnya kecewa atau khawatir. Sekarang, yang muncul justru kewaspadaan tenang. Ia tidak lagi menunggu di sofa. Ia mematikan lampu ruang tamu, menyisakan lampu teras saja. Namun ia tidak tidur. Jam di ponselnya bergerak pelan menuju pukul 2. Rumah sunyi. Suara kendaraan sesekali lewat di jalan depan. Setiap kali ada suara mesin melambat, jantung Irma ikut bersiap. Tepat pukul 2.03, suara mobil Ardi berhenti di depan rumah. Irma sudah berdiri di balik pintu sebelum kunci diputar. Ia tidak menyalakan semua lampu, hanya lampu teras. Saat pintu dibuka, Ardi tampak sedikit terkejut melihatnya sudah di sana. "Kok bangun?" tanyanya cepat. "Aku belum tidur," jawab Irma tenang. Untuk sepersekian detik, wajah Ardi menunjukkan sesuatu. Bukan marah, bukan lelah. Lebih seperti gugup yang tertangkap sebelum sempat disembunyikan. Tangannya menggenggam kunci mobil sedikit terlalu erat. "Meeting molor," katanya, kali ini tanpa ditanya. Irma hanya mengangguk. Ia tidak mengejar penjelasan. Sikap diamnya justru membuat Ardi terlihat ingin segera masuk kamar. Seperti pola beberapa malam terakhir, Ardi langsung mandi. Suara shower kembali menjadi penanda jarak di antara mereka. Irma berdiri di ruang tengah, menatap tas kerja Ardi di kursi. Lalu pandangannya bergeser ke arah jendela, ke mobil di luar. Keputusan kecil yang dulu hanya berupa pikiran kini berdiri di depannya seperti pintu terbuka. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi pikirannya anehnya jernih. Ia tidak merasa seperti istri cemburu. Ia merasa seperti seseorang yang berusaha memahami situasinya sendiri. Saat Ardi keluar dari kamar mandi, ia hanya berkata, "Aku tidur dulu," lalu benar-benar tertidur dalam waktu singkat. Irma menunggu. 5 menit. 10 menit. Hingga napas Ardi terdengar dalam dan stabil. Ia bangkit pelan. Mengambil kunci cadangan mobil dari laci dapur. Kunci yang dulu Ardi berikan tanpa ragu karena di rumah nggak perlu rahasia. Udara malam dingin saat ia membuka pintu. Lampu teras memantulkan bayangannya sendiri di kaca mobil. Ia sempat berhenti 1 detik. Ini bukan hal kecil lagi. Tapi ia tetap membuka pintu mobil. Aroma di dalam kabin langsung terasa. Wangi manis samar yang bukan parfum mobil biasa. Irma duduk di kursi pengemudi, menutup pintu perlahan agar tidak bersuara. Tangannya tidak langsung mencari. Ia hanya melihat dashboard, cup holder, kursi belakang.
Awalnya tidak ada yang mencolok. Lalu jarinya menyentuh sesuatu di sela kursi penumpang depan. Ia merogoh pelan dan menariknya keluar. Sebuah lipstik. Warnanya merah muda tua. Bukan warna yang pernah ia pakai. Irma jarang memakai lipstik mencolok. Ardi bahkan pernah bilang ia lebih suka tampilan natural Irma. Napasnya tertahan. Tapi ia belum berhenti. Ia menyalakan lampu kecil dalam mobil. Di lantai dekat rel kursi, ada benda kecil berkilau. Ia mengambilnya. Jepit rambut wanita. Model simpel dengan hiasan mutiara kecil. Irma mengenali miliknya sendiri. Ia hanya punya jepit hitam polos di rumah. Benda ini jelas bukan miliknya. Untuk beberapa detik, dunia terasa sunyi sekali. Bahkan suara serangga malam seperti menjauh. Namun yang mengejutkan Irma bukan benda-benda itu, melainkan reaksinya sendiri. Ia tidak menangis, tidak gemetar. Hatinya memang terasa retak, tapi pikirannya justru semakin rapi. Potongan-potongan yang selama ini berserakan mulai membentuk gambar samar. Struk restoran, telepon Rina, pulang larut, parfum asing. Dan sekarang ini bukan lagi dugaan kosong, tapi juga belum pengakuan. Irma menatap lipstik di tangannya lama. Ada dorongan untuk langsung membangunkan Ardi, melempar semua pertanyaan sekaligus. Tapi ia tahu, jika dilakukan sekarang, jawabannya kemungkinan hanya penyangkalan. Dan ia belum siap menghadapi kebohongan terang-terangan. Akhirnya ia melakukan hal yang bahkan dirinya tidak sangka. Ia tidak mengembalikan benda itu ke tempatnya. Ia memasukkan lipstik dan jepit rambut ke dalam saku cardigannya. Bukan sebagai bukti untuk menyerang, tapi sebagai pengingat untuk dirinya sendiri bahwa instingnya tidak mengada-ada. Irma keluar dari mobil, menguncinya kembali pelan. Saat masuk rumah, langkahnya ringan tapi dadanya berat. Di kamar, Ardi masih tertidur pulas. Wajahnya terlihat sama seperti dulu, wajah pria yang pernah berjanji melindungi kepercayaannya. Irma berbaring di sisi lain tempat tidur, menatap langit-langit gelap. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia berhenti bertanya apakah ia terlalu curiga. Pertanyaannya berubah menjadi, seberapa jauh aku siap tahu kebenaran? Tangannya menyentuh benda di saku cardigan yang ia letakkan di samping bantal. Lalu sebuah keputusan kecil tapi berisiko terbentuk pelan di hatinya. Ia tidak akan menuduh. Belum. Ia akan menunggu satu hal lagi, satu kepastian yang tak bisa diputar-balikan. Dan sampai saat itu datang, ia akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Keputusan itu membuatnya sulit bernapas, karena Irma sadar, berpura-pura adalah langkah pertama menuju kebenaran atau kehancuran. Keputusan untuk berpura-pura tidak tahu ternyata lebih menguras tenaga daripada yang Irma bayangkan. Benda-benda kecil di dalam laci kamarnya, lipstik dan jepit rambut itu, seperti memiliki suara sendiri. Mereka tidak berbicara, tapi kehadirannya cukup membuat pikirannya tak pernah benar-benar sunyi. Pagi setelah penemuan di mobil, Irma bangun lebih dulu. Ia membuka laci dan melihat kedua benda itu tergeletak di dalam kotak kecil bekas tempat perhiasan. Ia tidak menyentuhnya, hanya memastikan benda itu nyata, bukan mimpi semalam. Lalu ia menutup laci dan kembali menjadi Irma yang biasa. Ia menyiapkan sarapan, menggoreng telur, memotong buah, membuat kopi untuk Ardi. Gerakannya rapi, terlatih. Jika ada kamera yang merekam, tak akan terlihat ada yang salah. Ardi turun dengan wajah lebih segar dari beberapa hari terakhir. Anehnya, ia tersenyum saat melihat meja makan. Wah, lengkap banget, katanya. Kamu bangun pagi banget. Iya, jawab Irma singkat. Ardi duduk dan, sesuatu yang jarang ia lakukan akhir-akhir ini, ia meraih tangan Irma sebentar. Makasih ya udah ngertiin aku lagi sibuk. Sentuhan itu hangat, tapi di dada Irma muncul rasa janggal. Kalimat itu terdengar seperti ucapan manis, tapi datang setelah serangkaian hal yang membuatnya ragu. Aku tahu kamu capek, lanjut Ardi. Nanti weekend kita keluar ya.
Kamu mau kemana? Irma mengangkat mata. Tawaran itu datang tiba-tiba. Beberapa minggu terakhir Ardi selalu bilang tidak sempat. Terserah, jawabnya pelan. Ardi tersenyum lagi. Senyum yang dulu selalu membuat Irma tenang. Sekarang senyum itu justru membuatnya bertanya-tanya. Ini tulus atau penyeimbang rasa bersalah? Ia membenci dirinya sendiri karena berpikir sejauh itu. Dulu ia percaya tanpa menghitung. Hari-hari berikutnya, sikap Ardi berubah lebih jelas. Ia lebih sering mengirim pesan. Menanyakan Irma sudah makan atau belum. Pulang membawa camilan kesukaan Irma. Bahkan sempat membantu mencuci piring. Hal kecil yang dulu jarang ia lakukan karena selalu kelelahan. Jika ini terjadi beberapa minggu lalu, Irma pasti merasa diperhatikan. Sekarang, setiap kebaikan terasa memiliki bayangan. Suatu sore Ardi pulang membawa sekotak kue. Lihat ini di jalan. Ingat kamu, katanya ringan. Irma menerimanya. Makasih. Ardi memperhatikannya. Kamu akhir-akhir ini pendiam. Irma menatap kue di tangannya. Lagi capek aja. Ardi mengangguk, tapi tatapannya seperti menilai. Seolah ia juga sedang membaca perubahan. Irma mulai merasa mereka berdua sedang memainkan peran. Bedanya, ia tahu perannya. Ardi mungkin tidak tahu bahwa ia sedang diawasi. Malamnya, saat Ardi sudah tidur, Irma duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup. Rumah sunyi. Ia membuka ponselnya, menatap foto lama mereka berdua. Foto saat awal menikah. Saat senyum Ardi terlihat tanpa beban. Irma mencoba jujur pada dirinya sendiri. Bagaimana kalau ia salah? Bagaimana kalau semua ini hanya kebetulan yang disusun oleh pikirannya sendiri? Pikiran itu memberinya harapan kecil, dan sekaligus ketakutan. Karena jika ia menuduh tanpa bukti kuat, ia bisa merusak rumah tangganya sendiri. Namun sisi lain berbisik lebih pelan tapi tajam. Bagaimana kalau Ardi memang berbohong? Irma sadar dua ketakutan itu sama besarnya. Takut menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Takut menjadi istri yang dibohongi tanpa sadar. Ia merasa berdiri di tengah jembatan tipis tanpa pegangan. Perubahan manis Ardi tidak menenangkannya. Justru membuatnya bertanya, apakah ini perhatian atau pengalihan? Irma mengingat kembali cerita ibunya dulu. Bahwa orang yang menyembunyikan sesuatu seringkali memberi lebih banyak dari biasanya. Bukan karena cinta bertambah, tapi karena rasa bersalah tumbuh. Ia tidak mau langsung percaya kalimat itu. Tapi ia juga tidak bisa melupakannya. Keesokan harinya, saat membereskan ruang tengah, Irma melihat kunci mobil Ardi di meja. Ardi sedang mandi. Pandangannya tertahan di sana beberapa detik. Bukan untuk memeriksa mobil lagi. Bukan itu. Melainkan muncul pikiran baru, lebih berani dari sebelumnya. Bagaimana kalau sesekali ia tahu kemana Ardi benar-benar pergi? Bukan menguntit. Hanya memastikan. Pikiran itu membuatnya sendiri terkejut. Ia bukan tipe orang yang mengawasi pasangan. Ia selalu percaya ruang pribadi penting dalam pernikahan. Namun sekarang, rasa aman itu sudah retak. Irma menarik napas panjang dan memalingkan wajah dari kunci mobil. Ia belum siap melangkah sejauh itu. Tapi benih keputusan sudah tertanam. Malamnya, sebelum tidur, ia membuka laci dan melihat lipstik serta jepit rambut itu lagi. Kali ini ia mengambilnya sebentar, menggenggamnya. Benda kecil, tapi berat maknanya. Irma membuat keputusan kecil lain. Pelan, nyaris berbisik di hatinya sendiri. Ia akan menguji satu hal. Satu situasi. Melihat apakah cerita Ardi konsisten dengan kenyataan. Bukan konfrontasi. Belum. Ia hanya ingin satu kepastian yang tidak bergantung pada kata-kata Ardi. Dan saat lampu kamar dimatikan, Irma sadar konflik di dalam dirinya bukan lagi sekadar curiga. Ini sudah menjadi pertarungan antara harapan dan insting. Dan yang paling ia takuti, suatu hari nanti, salah satunya pasti kalah. Benih keputusan kecil yang Irma tanam semalam membuat tidurnya dangkal.
Ia terbangun beberapa kali, seolah pikirannya berjaga bahkan saat matanya terpejam. Ketika pagi datang, kepalanya terasa berat, tapi hatinya justru terlalu waspada untuk mengeluh. Ia ingat janjinya pada diri sendiri, tidak gegabah, tidak emosional. Hanya memastikan. Hari itu Irma berniat mengantar dokumen asuransi mobil ke kantor Ardi, sesuatu yang memang sudah lama ingin ia serahkan langsung. Alasan yang wajar. Tidak dibuat-buat. Setidaknya itu yang ia katakan pada dirinya. Gedung kantor Ardi berdiri seperti biasa. Tinggi, berlapis kaca, memantulkan langit siang yang pucat. Irma sudah beberapa kali ke sana saat awal pernikahan. Saat Ardi masih bangga mengenalkannya pada rekan kerja. Kini, kunjungan itu terasa seperti memasuki wilayah asing. Di lobi, ia menyebut nama Ardi pada resepsionis. Perempuan itu tersenyum sopan. "Pak Ardi lagi di luar, Bu. Biasanya jam segini belum kembali." Irma mengangguk. Kalimat itu masih masuk akal. Ardi sering bilang ada meeting luar. Ia berbalik hendak pergi ketika seseorang menyapanya. "Irma." Irma menoleh. Seorang pria paruh baya berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya tegas. Sorot matanya lurus namun tidak keras. Irma mengenalnya dari foto lama di meja kerja Ardi. "Pak Damar?" tanya Irma ragu. Pria itu tersenyum kecil. "Iya. Istrinya Ardi, kan?" Irma mengangguk sopan. "Iya, Pak." Pak Damar mendekat. Sikapnya tenang, khas orang yang terbiasa berbicara apa adanya. "Jarang kesini lagi. Dulu sering nemenin Ardi makan siang." "Iya, Pak, kebetulan lewat," jawab Irma. Ia sebenarnya ingin pamit, tapi Pak Damar melanjutkan dengan nada ringan, tanpa beban apapun. "Ardi lagi sibuk ya di rumah? Akhir-akhir ini dia kelihatan capek." Irma menelan ludah kecil. "Iya, Pak. Dia sering lembur malam." Pak Damar mengerutkan dahi, bukan curiga, lebih seperti bingung. "Lembur malam?" Irma tersenyum tipis. "Iya, katanya lagi banyak proyek." Pak Damar menggeleng pelan. "Perusahaan lagi sepi proyek besar. Malah, sudah hampir 2 bulan kami tidak ada lembur malam. Saya juga lagi menekan tim supaya work-life balance." Kalimat itu diucapkan datar, tanpa maksud apa-apa. Tanpa sadar bahwa setiap katanya seperti menjatuhkan batu ke dada Irma. Waktu seolah melambat. Irma tetap berdiri tegak. Wajahnya tidak berubah. Bahkan ia masih mengangguk kecil. "Oh, mungkin beda divisi, Pak," katanya tenang. Pak Damar menggeleng ringan. "Ardi langsung di bawah saya. Kalau ada lembur, saya pasti tahu." Hening 1 detik, 2 detik. Lalu Pak Damar seperti baru sadar ia mungkin mengatakan sesuatu yang sensitif. Tapi mungkin dia ada urusan lain. "Anak muda sekarang banyak kegiatan," tambahnya netral. Irma tersenyum sopan. "Iya, Pak. Terima kasih." Ia pamit dengan langkah yang tetap stabil. Begitu keluar gedung, udara terasa berbeda. Bukan lebih panas atau dingin, hanya terasa tipis, seperti sulit dihirup. Irma duduk di dalam mobilnya dan menutup pintu. Tangannya masih tenang saat menaruh tas. Bahkan napasnya terlihat normal. Tapi di dalam, sesuatu runtuh tanpa suara. Selama ini ia masih memberi Ardi ruang kemungkinan. Salah paham, kebetulan, kecurigaan berlebihan. Kalimat Pak Damar menghapus semua kemungkinan itu dengan 1 garis lurus. Bukan 1 kebohongan. Bukan 1 malam. Ini pola. Ia memejamkan mata. Anehnya, yang datang bukan amarah. Bukan tangis. Melainkan kejelasan yang dingin. Seperti seseorang yang akhirnya melihat peta setelah lama berjalan di kabut. Ardi tidak sekadar berbohong. Ardi menyiapkan cerita. Dan cerita itu diulang cukup lama sampai terdengar normal. Irma memegang setir lebih erat. Ia ingat setiap malam Ardi pulang larut. Setiap pesan singkat yang dijawab lama.
setiap perubahan manis yang tiba-tiba. Semua potongan itu kini membentuk gambar utuh. Dadanya sakit, tapi bukan sakit yang meledak. Lebih seperti ditekan pelan namun terus-menerus. Malamnya, Ardi pulang seperti biasa. Membawa wajah lelah yang kini terlihat seperti bagian dari peran. Lembur lagi, katanya sambil melepas sepatu. Irma menatapnya sekilas. Hanya sekilas. Iya, jawabnya pelan. Tidak ada interogasi. Tidak ada nada curiga. Ardi bahkan terlihat lega karena Irma tidak bertanya. Saat Ardi masuk kamar mandi, Irma berdiri di dapur, menatap ponselnya. Nama Pak Damar masih ada di riwayat panggilan tak terjawab. Tadi beliau sempat menelepon mungkin untuk menambahkan sesuatu, tapi Irma tidak mengangkat. Ia tidak butuh penjelasan tambahan. Ia sudah tahu cukup. Untuk pertama kalinya, Irma tidak ingin bertanya pada Ardi. Ia ingin melihat sampai di mana Ardi akan terus bercerita. Itu keputusan kecil, tapi berisiko. Karena semakin lama ia diam, semakin banyak hal yang mungkin ia temukan. Dan belum tentu hatinya siap. Irma menaruh ponsel, lalu menyiapkan makan malam seperti biasa. Di meja makan nanti, ia akan tetap menjadi istri yang tenang. Tapi di dalam dirinya, sesuatu telah berubah arah. Bukan lagi mencari kepastian, melainkan mengumpulkan kebenaran. Dan Irma tahu, kebenaran jarang datang sendirian. Biasanya ia membawa luka yang lebih besar. Pagi itu Irma bangun dengan perasaan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan lebih ringan, justru lebih padat, seperti ada sesuatu yang mengendap di dadanya semalaman. Namun pikirannya terasa lebih rapi. Semalam ia memutuskan berhenti mencari kepastian dari Ardi. Kini ia ingin mengumpulkan kenyataan, pelan-pelan, tanpa suara. Setelah Ardi berangkat kerja, Irma membuka laci meja riasnya. Di dalam kotak kecil berlapis kain, tersimpan jepit rambut berwarna emas pucat yang ia temukan di mobil. Benda kecil itu tampak biasa, tapi sejak menemukannya, hidupnya seperti bergeser 1 derajat ke arah yang tak ia kenal. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya mengambil ponsel. "Maya, kamu di rumah?" tulisnya. Balasan datang cepat. "Di kafe dekat tempat biasa." "Kenapa?" Irma tidak menjelaskan. Ia hanya menjawab bahwa ia ingin bertemu. Maya sudah duduk saat Irma datang. Sahabatnya itu langsung menangkap sesuatu dari wajah Irma yang lebih tenang dari biasanya. Tenang yang tidak wajar. "Kamu kelihatan seperti orang yang sudah mengambil keputusan besar," kata Maya tanpa basa-basi. Irma duduk, membuka tas, lalu meletakkan jepit rambut itu di atas meja. Maya mengangkat alis. "Ini aku temukan di mobil Ardi." Maya tidak langsung bereaksi. Ia mengambil jepit itu, membolak-baliknya, seolah benda itu bisa bicara. "Itu bukan punyamu," katanya akhirnya. Irma menggeleng pelan. "Aku tidak pernah pakai model begitu." Hening sebentar. Suara mesin kopi dan obrolan pengunjung lain terasa jauh. Dunia Irma seperti mengecil hanya sebatas meja itu. "Ada lagi selain ini?" tanya Maya. Irma mengangguk kecil. Struk restoran. Telepon Rina. Kebohongan lembur. Semua ia ceritakan, runtut, tanpa dramatisasi. Seperti melaporkan fakta. Maya mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya yang biasanya ekspresif kini serius. Setelah Irma selesai, Maya menarik napas panjang. "Oke," katanya pelan tapi tegas. "Aku mau kamu dengar ini tanpa menyangkal." Irma menatapnya. "Kalau semua ini benar, dan jujur saja, tanda-tandanya kuat, kamu tidak bisa masuk konfrontasi dengan kondisi seperti sekarang." Irma mengernyit. "Maksudnya?" "Secara mental dan finansial." Irma terdiam. Maya melanjutkan, suaranya protektif tapi realistis. "Konfrontasi itu bukan cuma soal berani marah. Itu soal siap dengan konsekuensi setelahnya." Irma meremas ujung tasnya. "Kalau dia mengaku, kamu mau apa? Pergi?"
Bertahan? Memaafkan? Kamu harus tahu batasmu sebelum bertanya, ujar Maya. Kalimat itu menancap lebih dalam dari dugaan Irma. Selama ini ia fokus pada kebenaran, bukan pada hidup setelah kebenaran itu muncul. Aku belum kepikiran sejauh itu, gumam Irma. Makanya pikirkan sekarang, kata Maya. Kamu punya tabungan sendiri? Irma mengangguk. Ada. Tapi sebagian besar gabung sama Ardi. Mulai pisahkan, ujar Maya tanpa ragu. Bukan buat cerai. Buat pegangan kalau kamu butuh berdiri sendiri. Irma ingin membela Ardi. Ingin berkata semua ini mungkin hanya salah paham besar. Tapi kata-kata itu tidak naik ke mulutnya. Karena jauh di dalam, ia mulai melihat kemungkinan yang selama ini ia tolak. Hidup tanpa Ardi. Bayangan itu muncul sekilas. Aneh dan menakutkan. Bukan karena ia tak mampu hidup sendiri, tapi karena selama ini ia membangun masa depan dengan bayangan Ardi di dalamnya. Rumah ini, rencana punya anak, liburan yang mereka tabung. Apakah semuanya bisa hilang hanya karena satu kebenaran? Atau mungkin, kata Maya lebih lembut, justru kamu akan menemukan hidup yang lebih jujur. Irma menunduk. Matanya tidak basah, tapi dadanya terasa nyeri. Untuk pertama kalinya, ia tidak membayangkan bagaimana mempertahankan pernikahannya. Ia membayangkan bagaimana jika pernikahan itu tidak bisa dipertahankan. Dan anehnya, di sela rasa takut, ada ruang kecil yang terasa lega. Seolah ia memberi izin pada dirinya untuk tidak selamanya bergantung. Dalam perjalanan pulang, pikiran Irma penuh tapi tidak kacau. Setiap saran Maya berputar seperti daftar yang harus disusun. Mental, finansial, batas diri. Sesampainya di rumah, ia membuka lemari dokumen. Map-map tersusun rapi. Ardi selalu suka kerapian administrasi. Ironisnya, kebohongan tidak pernah serapi itu. Irma mengambil buku tabungannya. Menatap angka di dalamnya. Tidak besar, tapi tidak nol. Ia lalu duduk di tepi tempat tidur. Kamar itu masih menyimpan bau parfum Ardi. Dulu aroma itu menenangkan. Kini hanya mengingatkan bahwa seseorang bisa terasa dekat tapi menyimpan jarak. Irma mengambil ponsel. Jarini sempat ragu di atas layar. Lalu akhirnya bergerak. Ia membuka aplikasi bank dan membuat rekening baru atas namanya sendiri. Prosesnya hanya beberapa menit. Sederhana. Diam-diam. Namun saat notifikasi, rekening berhasil dibuat, muncul. Jantungnya berdegup lebih keras dari saat ia menemukan jepit rambut itu. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia sadar. Ini langkah nyata pertama menuju kemungkinan hidup tanpa Ardi. Irma menutup aplikasi, lalu menyimpan ponsel. Ia belum pergi. Belum menuduh. Belum memutuskan apa-apa. Tapi ia sudah mulai bersiap jika suatu hari harus berdiri sendiri. Dan keputusan kecil itu terasa seperti membuka pintu yang belum tentu siap ia masuki. Di luar, suara motor Ardi terdengar memasuki halaman. Irma menarik napas pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menunggu kebenaran. Ia bersiap menghadapi hidup setelahnya, apapun bentuknya. Pagi itu Irma sudah bangun sebelum alarm berbunyi. Tidurnya tipis, seperti hanya menunggu pagi datang. Keputusan kecil yang ia ambil kemarin, membuka rekening sendiri, masih terasa asing di dadanya. Bukan rasa bersalah, tapi seperti diam-diam ia mengakui sesuatu yang belum ia ucapkan keras-keras. Ardi bersiap kerja seperti biasa. Kemeja disetrika rapi, parfum disemprot sekilas, ekspresi wajah netral. Ia bahkan sempat bertanya apakah Irma ingin dibelikan makan malam nanti. Perhatian kecil itu dulu akan membuat Irma hangat. Sekarang justru terasa seperti lapisan gula di atas sesuatu yang pahit. Irma hanya mengangguk. Terserah. Ardi menatapnya sekilas, mungkin merasa jawaban itu terlalu datar, tapi tidak bertanya lebih jauh. Ia terburu-buru, seperti beberapa minggu terakhir. Saat pintu tertutup dan suara mobil menjauh,
Irma berdiri lama di ruang tamu. Pikirannya tidak berisik, justru terlalu tenang. Tenang yang membuatnya berani melakukan sesuatu yang kemarin belum terpikirkan. Ia mengambil kunci motor. Aku hanya ingin memastikan, bisiknya pada diri sendiri. Bukan untuk mencari masalah. Bukan untuk memergoki. Hanya memastikan. Kalimat itu ia ulang seperti doa yang menenangkan. Irma menjaga jarak saat mengikuti mobil Ardi. Tangannya sedikit gemetar di setang motor. Tapi matanya fokus. Ia tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Ia selalu percaya bahwa kepercayaan tidak perlu diawasi. Namun kepercayaan yang retak menuntut bukti, bukan janji. Mobil Ardi tidak menuju kantor. Belok kiri di perempatan yang biasanya lurus. Lalu berhenti di depan sebuah ruko kafe kecil. Irma memperlambat motor, berhenti di seberang jalan, berpura-pura memeriksa ponsel. Helmnya masih menutup wajah, memberi rasa aman yang aneh. 5 menit berlalu. 10 menit. Lalu seseorang keluar dari kafe itu. Rina. Irma mengenalinya dari foto kantor Ardi yang pernah ia lihat sekilas. Wanita itu tampil rapi dengan blazer krem dan rambut tergerai. Wajahnya terlihat santai, bukan seperti orang yang sedang terburu-buru kerja. Ardi turun dari mobil dan membukakan pintu penumpang. Gerakan itu terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Rina masuk tanpa ragu, tanpa canggung, tanpa melihat sekitar. Tubuhnya bergerak otomatis, seperti seseorang yang tahu persis tinggi jok dan posisi sabuk pengaman. Seperti sudah sering duduk di sana. Detik itu juga, sesuatu di dalam dada Irma tidak pecah, tidak terbakar, tidak meledak, justru membeku. Oh, jadi ini bentuknya, pikirnya. Bukan dugaan, bukan tanda, bukan firasat, kenyataan. Mobil itu, mobil yang ia cicil dari tabungannya sendiri sebagai hadiah ulang tahun Ardi, kini menjadi ruang nyaman untuk perempuan lain. Ardi masuk ke kursi pengemudi. Mereka terlihat berbicara sebentar. Rina tertawa kecil. Ardi ikut tersenyum. Senyum yang akhir-akhir ini jarang Irma lihat di rumah. Mobil itu lalu melaju. Irma tidak mengikuti lagi. Tidak ada gunanya. Jawaban yang ia cari sudah duduk manis di kursi penumpang mobil itu. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Angin menerpa wajahnya, tapi ia tidak merasa dingin. Pikirannya justru jernih dengan cara yang menyakitkan. Ia mencoba mencari pembelaan untuk Ardi. Mungkin hanya tumpangan. Mungkin searah. Mungkin. Namun tubuh Rina yang terlalu nyaman di mobil itu menghapus semua mungkin. Orang tidak bisa nyaman di tempat yang baru sekali didatangi. Irma berhenti di lampu merah. Matanya lurus ke depan. Aneh, ia tidak ingin menangis. Air mata biasanya datang saat marah atau terkejut. Tapi ini berbeda. Ini seperti menerima kabar duka yang sudah lama diprediksi. Sedihnya dalam. Tenang. Menyerap. Ia teringat ibunya dulu, duduk diam di meja makan saat tahu ayahnya berselingkuh. Wajah itu sama. Bukan marah, tapi kehilangan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Dulu Irma tidak mengerti kenapa ibunya tampak begitu dingin. Sekarang ia mengerti. Hati yang terlalu sakit kadang memilih mati rasa agar bisa bertahan. Sesampainya di rumah, Irma langsung mandi. Bukan karena kotor, tapi ingin membersihkan perasaan yang menempel di kulitnya. Air mengalir lama. Ia berdiri di bawahnya tanpa bergerak. Aku tidak gila, bisiknya pelan. Semua yang ia lihat nyata. Setelah berganti baju, ia duduk di meja makan. Rumah itu sunyi. Jam dinding berdetak pelan, seolah mengingatkan waktu tetap berjalan meski hidupnya bergeser. Irma mengambil ponsel. Ia membuka kontak Ardi. Jarini sempat melayang di atas tombol panggil. Ia bisa menelepon sekarang. Bisa bertanya. Bisa memojokkan. Tapi lalu apa? Ardi mungkin menyangkal. Mungkin marah. Mungkin memutar cerita.
Dan Irma belum siap mendengar kebohongan versi baru. Ia menutup layar. Bukan sekarang. Ia butuh lebih dari sekadar melihat. Ia butuh Ardi tidak bisa berkelit. Pikirannya lalu membentuk keputusan kecil. Berisiko, tapi tenang. Ia membuka aplikasi pesan dan mengetik pada Ardi. Malam ini pulang jam berapa? Jawaban datang cepat. Lembur. Mungkin malam. Irma menatap pesan itu lama. Jantungnya tidak lagi berdebar. Hanya ada kepastian dingin. Ia membalas singkat. Baik. Lalu ia membuka laci dan mengeluarkan jepit rambut emas itu. Ia meletakkannya di atas meja makan, tepat di tengah. Belum untuk konfrontasi, tapi sebagai pengingat untuk dirinya sendiri, bahwa ia tidak boleh lagi meragukan apa yang sudah ia lihat. Dan untuk pertama kalinya, Irma mulai merencanakan sesuatu. Bukan untuk mempertahankan, tapi untuk menghadapi. Malam ini, ia tidak akan menunggu dengan cemas. Ia akan menunggu dengan mata terbuka. Dan keputusan kecil itu terasa seperti langkah menuju badai yang sengaja ia datangi. Malam itu rumah terasa lebih rapi dari biasanya. Bukan karena Irma sedang rajin, tapi karena ia butuh sesuatu yang bisa ia kendalikan. Meja makan dilap bersih, kursi ditata lurus, lampu ruang tamu dinyalakan lebih terang. Di tengah meja, sebuah amplop coklat tergeletak. Di dalamnya, struk restoran mahal, jepit rambut emas, dan foto kecil hasil tangkapan layar mutasi rekening. Tanggal-tanggal ketika Ardi mengaku lembur tapi justru ada transaksi di tempat lain. Irma tidak gemetar saat menatanya. Tangannya stabil. Hatinya yang terasa berat. Tapi pikirannya jernih. Ia tidak lagi menunggu pengakuan. Ia menunggu kejujuran. Jika Ardi masih punya. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam ketika suara mobil masuk ke halaman. Tidak jam 2 pagi seperti biasanya. Lebih cepat. Mungkin karena pesan Irma tadi sore yang hanya berbunyi, "Kita perlu bicara." Pesan sederhana, tapi cukup membuat orang gelisah. Pintu terbuka. Ardi masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Tas kerjanya disampirkan di bahu. Dasinya sedikit dilonggarkan. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Nada suaranya mencoba ringan. Irma duduk di kursi meja makan. "Belum." Hanya itu. Tidak ada senyum. Tidak ada nada tinggi. Ardi berhenti beberapa langkah dari meja. Matanya turun ke amplop di tengah. "Apa itu?" tanyanya. Irma mendorong amplop itu pelan ke arahnya. "Buka saja." Ada jeda sepersekian detik. Kecil, tapi cukup terlihat oleh seseorang yang sedang memperhatikan. Ardi membuka amplop. Mengeluarkan isinya satu persatu. Struk restoran. Jepit rambut. Cetakan mutasi rekening. Wajahnya berubah cepat. Tapi ia berusaha menahan. Keningnya sedikit berkerut. Lalu ekspresinya mengeras. "Kamu ngapain ngurusin barang-barang begini?" katanya. Bukan kaget. Bukan merasa bersalah. Bertahan. Irma menatapnya lurus. "Aku cuma mau dengar penjelasan jujur." Ardi terkekeh pendek. Nada defensif mulai muncul. "Sudah kubilang itu jamuan klien." Dengan jepit rambut perempuan di mobil. Itu bisa saja punya siapapun. Mungkin rekan kerja numpang. Irma tidak menyela. Ia memberi ruang. Ruang yang justru membuat Ardi bicara lebih jauh. "Dan kamu sampai cek rekening segala?" "Irma, ini sudah berlebihan." Kata berlebihan menggantung di udara. Irma memperhatikan suaminya seperti melihat orang yang baru ia kenal. Cara Ardi menghindari mata, cara bahunya sedikit tegang, cara suaranya naik setengah nada saat terpojok. Ia teringat saat dulu Ardi berjanji tidak akan seperti ayahnya. Tidak akan menyakiti dengan kebohongan. Janji itu kini terasa seperti kalimat kosong. "Aku juga melihat kamu menjemput Rina," kata Irma akhirnya. "Tenang." Itu tembakan langsung. Ardi terdiam 1 detik. Lalu rahangnya mengeras. "Kamu ngikutin aku."
Pertanyaan itu dilempar seperti tuduhan. Irma tidak menjawab. Karena jawabannya tidak penting. Ardi menghela napas kasar. Dia cuma rekan kerja. Kami sering satu proyek. Sering juga duduk di mobilku, tanya Irma pelan. Mobilku. Bukan mobil kita. Ardi menangkap perubahan kata itu. Matanya menyipit sedikit. Kamu ini kenapa sih? Katanya. Belakangan kamu dingin. Susah diajak ngobrol. Pulang kerja rumah rasanya kayak kosong. Irma mengedip pelan. Jadi ini arahnya. Kamu berubah duluan. Irma, lanjut Ardi. Aku capek kerja. Tapi di rumah rasanya kayak tinggal sama tembok. Kalimat itu bukan pengakuan. Itu pengalihan. Dan untuk pertama kalinya, Irma melihatnya dengan sangat jelas. Ini bukan pria yang menyesal. Ini pria yang mencari pembenaran. Seolah jika Irma cukup disalahkan, maka Ardi cukup dibenarkan. Dulu kalimat seperti itu mungkin akan membuat Irma bertanya pada diri sendiri. Mungkin ia akan merasa kurang hangat, kurang perhatian. Tapi malam ini berbeda. Ia sudah melihat mobil itu. Sudah melihat Rina. Sudah melihat pola. Jadi kalau aku hangat, kamu tidak akan dekat dengan dia? Tanya Irma tenang. Ardi terdiam. Hanya 1 detik. Tapi cukup menjawab. Ia lalu mendesah. Ini tidak sesederhana itu. Kalimat abu-abu. Tidak mengaku. Tidak menyangkal. Irma merasakan sesuatu runtuh pelan di dalam dirinya. Bukan cinta, tapi harapan bahwa Ardi masih bisa jujur. Dan runtuhnya tidak berisik. Hanya sunyi. Ia mengangguk kecil. Aku mengerti. Ardi tampak sedikit lega melihat respons itu. Mungkin mengira pembicaraan mereda. Padahal justru sebaliknya. Irma berdiri, mengumpulkan kembali bukti-bukti itu ke dalam amplop. Gerakannya tenang, rapi, seperti menutup dokumen penting. Aku tidak minta kamu mengaku malam ini, katanya. Ardi menatapnya. Bingung. Lalu. Aku cuma ingin lihat sejauh mana kamu mau jujur. Tidak ada nada ancaman. Tidak ada air mata. Justru itu yang membuat Ardi gelisah. Irma berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Ardi berdiri di ruang makan dengan wajah tidak nyaman. Di dalam kamar, Irma duduk di tepi ranjang. Napasnya pelan. Dadanya terasa kosong, tapi tidak kacau. Ia akhirnya tahu posisi mereka. Ia dan Ardi tidak sedang mencari solusi yang sama. Ia mencari kejujuran. Ardi mencari alasan. Perbedaan itu lebih menyakitkan daripada perselingkuhan itu sendiri. Irma membuka ponsel. Membuka catatan kecil berisi daftar yang ia buat setelah bertemu Maya. Tabungan, dokumen, aset, batas diri. Ia menambahkan 1 kalimat baru. Jangan konfrontasi tanpa rencana akhir. Lalu ia mengunci ponsel. Di luar kamar, terdengar suara Ardi mandi. Air mengalir panjang, mungkin mencoba menenangkan diri, atau menyusun cerita baru. Irma berbaring, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, ia tidak berharap Ardi berubah. Ia mulai bertanya apakah dirinya siap pergi jika kebenaran itu diucapkan keras-keras. Dan pikiran itu, meski menakutkan, terasa lebih jujur daripada semua penjelasan Ardi. Malam itu Irma mengambil keputusan kecil yang sunyi tapi berisiko. Ia berhenti menunggu pengakuan. Ia mulai menyiapkan akhir. Dan keputusan itu membuat hatinya lebih dingin dari sebelumnya. Dingin yang menandakan sesuatu dalam dirinya sudah selesai berharap. Pagi itu Irma tidak bangun dengan gelisah. Justru terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah menangis habis-habisan di dalam dirinya, meski matanya kering. Keputusan semalam masih utuh di pikirannya. Berhenti menunggu pengakuan, mulai menyiapkan akhir. Hari ini, ia tidak ingin menyiapkan apapun lagi. Hari ini, ia ingin menutup pintu keraguan. Ardi duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan ketika Irma keluar kamar.
Ia tampak biasa saja. Bahkan sempat bertanya apakah ada sarapan. Nada suaranya netral, seolah percakapan tegang kemarin hanya angin lalu. Irma menatapnya beberapa detik. Dulu, sikap seperti itu akan ia anggap tanda Ardi ingin memperbaiki keadaan. Sekarang ia tahu, itu hanya cara Ardi menunda konsekuensi. Aku sudah masak, jawab Irma singkat. Mereka makan dalam diam. Suara sendok beradu piring terasa lebih keras dari biasanya. Setelah selesai, Irma berdiri, mengambil sesuatu dari lemari dokumen. Ia kembali dengan map bening tebal. Ia meletakkannya di meja depan Ardi. Ardi mengernyit. Apalagi ini? Irma duduk berhadapan. Punggungnya tegak. Sekarang aku mau bicara. Dan kamu dengarkan sampai selesai. Nada suaranya datar. Tidak tinggi. Tidak gemetar. Ardi, mungkin karena belum pernah melihat Irma setenang itu, menurunkan ponselnya. Irma membuka map itu. Satu persatu ia keluarkan. Struk restoran dengan tanggal dan jam. Foto jepit rambut di mobil. Cetakan mutasi rekening. Dan terakhir, foto Rina masuk ke mobil. Gambar yang ia ambil diam-diam dari kejauhan. Setiap lembar diletakkan rapi di meja, seperti bukti di ruang sidang. Ardi awalnya mencoba mempertahankan wajah datar. Tapi semakin banyak yang keluar, semakin jelas rahangnya menegang. Aku tidak mau dengar alasan lagi, kata Irma pelan. Aku cuma mau dengar satu hal, jujur atau tidak. Hening. Jam dinding berdetak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Ardi tampak kehabisan cara menghindar. Ia mengusap wajahnya kasar. Kamu mau jujur? Irma mengangguk. Ardi menarik napas panjang. Aku memang dekat sama Rina. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa penyesalan. Tanpa rasa bersalah yang terlihat. Irma menunggu lanjutan. Awalnya cuma teman cerita. Lanjut Ardi. Kamu di rumah sering dingin. Susah diajak ngobrol. Dia enak diajak bicara. Irma tidak memotong. Ia ingin Ardi mendengar dirinya sendiri. Terus ya, nyaman, tambah Ardi. Tapi tidak seperti yang kamu pikir. Irma menatapnya. Nyaman sampai pergi makan berdua? Nyaman sampai pulang jam 2 pagi. Ardi menghela napas kesal. Irma, ini tidak sampai hubungan macam-macam. Kami cuma dekat. Cuma dekat. Dua kata itu menusuk lebih dalam daripada pengakuan selingkuh. Bukan karena artinya, tapi karena cara ia mengecilkannya. Seolah semua ini hal kecil. Seolah luka Irma hanya reaksi berlebihan. Aku tidak tidur sama dia, tambah Ardi cepat. Seperti itu pembelaan utama. Aku masih tahu batas. Irma merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Selama ini ia takut kehilangan cinta. Sekarang ia sadar yang diinjak-injak bukan hanya cinta, tapi harga dirinya. Ia teringat bagaimana ia mencicil mobil itu. Bagaimana ia menahan keinginan pribadi demi keuangan rumah. Bagaimana ia membela Ardi di depan Bu Sari saat ibunya menuntut banyak. Semua itu bukan pengorbanan kecil. Dan kini Ardi menyebut kedekatannya dengan perempuan lain sebagai nyaman. Kalau aku melakukan hal yang sama dengan pria lain, kamu sebut itu cuma nyaman juga? Tanya Irma tenang. Ardi terdiam. Itu jawaban paling jujur hari ini. Irma mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang akhirnya jelas. Kenapa kamu tidak berhenti saat tahu itu salah? Tanyanya lagi. Ardi terlihat kesal. Karena aku capek merasa sendirian di rumah sendiri. Kalimat itu seperti tuduhan yang dibungkus alasan. Irma tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Senyum orang yang baru mengerti posisi dirinya di mata orang lain. Jadi begini cara Ardi melihatnya. Bukan pasangan. Bukan rumah. Hanya sumber kekurangan yang bisa dijadikan alasan. Aneh. Irma tidak marah. Ia justru merasa ringan. Karena akhirnya tidak ada lagi yang perlu ditebak. Satu hal lagi,
kata Irma. Kamu menyesal. Pertanyaan sederhana. Tapi Ardi terlalu lama berpikir. Aku menyesal kamu tahu, jawabnya akhirnya. Dan disitulah sesuatu benar-benar selesai di hati Irma. Bukan hubungan mereka, tapi harapannya. Ia berdiri pelan. Ardi terlihat sedikit panik. Irma, jangan dibesar-besarkan. Ini bisa diperbaiki. Dulu kalimat itu akan membuatnya bertahan. Sekarang terdengar seperti orang yang takut kehilangan kenyamanan, bukan kehilangan istri. Irma mengumpulkan kembali bukti-bukti itu. Tangannya tidak gemetar. Aku tidak akan teriak, katanya pelan. Aku tidak akan drama. Ardi tampak lega mendengar itu. Padahal Irma tidak sedang menenangkan dia. Ia sedang menenangkan dirinya sendiri. Aku cuma butuh waktu berpikir, lanjutnya. Itu bukan ancaman. Bukan ultimatum. Tapi Ardi tampak gelisah karena untuk pertama kalinya, ia tidak tahu isi kepala Irma. Irma berjalan ke kamar, menutup pintu perlahan. Di dalam, ia duduk di tepi ranjang. Dadanya sesak, tapi matanya tetap kering. Ia memegang dadanya sendiri, merasakan detak jantungnya. Sakitnya bukan karena dia dekat dengan orang lain, bisiknya pelan, tapi karena dia merasa itu wajar. Dan kesadaran itu lebih menyakitkan dari pengkhianatan. Irma mengambil ponsel, membuka catatan keuangannya, menghitung cepat dalam kepala. Lalu ia membuka aplikasi bank. Jarini berhenti sebentar. Keputusan ini kecil, tapi arahnya jelas. Ia menjadwalkan pemindahan sebagian tabungan gabungan ke rekening pribadinya, jumlah yang sah dari bagiannya sendiri. Bukan mencuri. Bukan balas dendam. Persiapan. Notifikasi konfirmasi muncul. Irma menekan setuju. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Hanya sedih yang dalam dan sunyi. Di luar kamar, Ardi mengetuk pelan. Mungkin ingin bicara lagi. Irma tidak menjawab. Bukan karena marah. Tapi karena ia tahu, mulai hari ini, setiap keputusan yang ia ambil bukan lagi tentang mempertahankan pernikahan, melainkan mempertahankan dirinya. Dan keputusan kecil itu membawa mereka selangkah lebih dekat pada sesuatu yang belum diucapkan, tapi sudah terasa arahnya. Pagi setelah pengakuan itu, rumah terasa asing bagi Irma. Bukan karena ada yang berubah secara fisik, tapi karena sesuatu di dalam dirinya sudah bergeser. Ia tidak lagi bangun dengan harapan. Ia bangun dengan keputusan yang mulai membentuk diri. Ardi keluar kamar dengan wajah kurang tidur. Matanya sempat mencari wajah Irma, mungkin berharap menemukan celah untuk memperbaiki suasana. Tapi Irma hanya menyeduh teh seperti pagi biasa. Tenang. Terlalu tenang untuk orang yang baru dikhianati. Soal semalam. Ardi membuka suara. Irma mengangkat tangan pelan, menghentikan. Kita bicara sekarang saja sekalian. Nada suaranya datar, tapi tegas. Tidak memberi ruang tawar. Ardi duduk. Wajahnya waspada. Irma mengambil kunci mobil dari laci dapur. Kunci mobil yang dulu ia serahkan pada Ardi dengan senyum bangga saat ulang tahunnya. Kunci itu kini diletakkan di meja, di antara mereka. Aku mau mobil itu kembali, katanya. Ardi mengernyit. Maksudnya, itu mobil yang kubeli dari tabunganku, atas namaku. Mulai hari ini, aku yang pakai. Kalimatnya rapi, tidak emosional. Ardi tampak tidak siap dengan arah pembicaraan itu. Irma, jangan kekanak-kanakan. Irma menatapnya lurus. Meminta kembali barang milikku bukan kekanak-kanakan. Ardi mendesah. Jelas mulai kesal. Kamu mau bikin semua jadi ribet? Irma menggeleng pelan. Justru aku sedang merapikan. Kata merapikan membuat Ardi terdiam sesaat. Seolah baru sadar ini bukan ledakan emosi, tapi penataan ulang hidup. Lalu Irma mengucapkan kalimat berikutnya tanpa nada tinggi. Aku juga mau kamu pergi dari rumah ini sementara.
Ardi menatapnya tajam. Kamu ngusir aku. Aku memberi ruang untuk diriku sendiri, jawab Irma. Kalau kamu mau menyebutnya diusir, itu pilihan katamu. Ardi bangkit berdiri. Ego yang selama ini menopangnya mulai goyah, tapi belum runtuh. Ini rumah kita, katanya. Irma mengangguk. Dan aku yang membayar cicilan lebih besar sejak 2 tahun terakhir. Itu fakta, bukan sindiran. Ardi tidak punya bantahan cepat. Suasana belum sempat mereda ketika ponsel Ardi berdering. Nama ibu muncul di layar. Ardi menatap Irma sebentar sebelum mengangkat. Suara Bu Sari terdengar bahkan dari jarak Irma duduk. Nada suaranya khas, cemas tapi penuh kendali. Ardi, ibu mau ke rumah. Ada yang mau dibicarakan, katanya. Ardi mungkin berharap kehadiran ibunya bisa melunakkan Irma. Ia mengiyakan. Irma tidak melarang. Ia juga tidak berharap apa-apa. 1 jam kemudian, Bu Sari datang. Wajahnya sudah membawa ekspresi tidak setuju bahkan sebelum duduk. Tatapannya ke Irma bukan marah, tapi menilai. Apa benar kamu menyuruh Ardi keluar? Tanyanya langsung. Irma mempersilakan duduk lebih dulu. Ia sendiri tetap berdiri sebentar, lalu duduk dengan punggung tegak. Saya hanya minta ruang, jawab Irma tenang. Bu Sari menghela napas. Rumah tangga itu jangan sedikit-sedikit pisah. Laki-laki kadang hilaf. Kata hilaf melayang ringan di udara, seolah pengkhianatan hanya kesalahan kecil. Irma menatap ibu mertuanya dengan sopan. Bu, kalau saya yang hilaf dengan pria lain, apakah ibu juga akan menyebutnya biasa? Bu Sari terdiam. Pertanyaan itu terlalu lurus. Itu beda, katanya akhirnya. Irma mengangguk kecil. Justru itu masalahnya, Bu. Selalu dianggap beda. Tidak ada nada menantang. Hanya pernyataan jujur. Saya tidak berteriak. Saya tidak mempermalukan Ardi. Saya hanya menetapkan batas yang saya butuhkan, lanjut Irma. Bu Sari mencoba pendekatan lain. Kamu ini istri. Tugasnya menjaga suami tetap di rumah. Irma tersenyum tipis, senyum sopan tapi tegas. Saya istri, Bu, bukan penjaga. Ardi yang sejak tadi diam mulai terlihat gelisah. Ia tidak menyangka Irma bisa setenang ini, setegas ini. Tidak ada air mata yang bisa dipatahkan. Tidak ada emosi yang bisa diputar-balikan. Irma berdiri, mengambil kunci mobil, lalu menyerahkannya pada Ardi, bukan untuk dipakai, tapi untuk dikembalikan. Tolong keluarkan barang pribadimu dari mobil hari ini, katanya. Kalimat itu final tanpa terdengar kasar. Untuk pertama kalinya, Ardi tampak kehilangan pijakan. Ia menatap ibunya, berharap dukungan penuh. Tapi bahkan Bu Sari mulai kehabisan kata. Karena tidak ada teriakan yang bisa disalahkan. Tidak ada drama yang bisa disebut berlebihan. Hanya batas yang jelas. Ardi akhirnya masuk kamar, mengemas beberapa pakaian. Gerakannya kaku. Setiap lipatan baju seperti menggerus egonya sendiri. Saat ia keluar membawa tas, Irma tidak mengantar sampai depan. Ia berdiri di ruang tamu. Ardi berhenti di ambang pintu. Kamu akan menyesal. Dulu kalimat itu bisa membuat Irma ragu. Sekarang hanya terdengar seperti orang yang takut kehilangan tempat kembali. Irma menjawab pelan. Mungkin. Tapi lebih menyesal lagi kalau aku terus mengabaikan diriku sendiri. Ardi tidak membalas. Ia pergi. Pintu tertutup. Bukan dengan keras. Justru pelan. Dan suara pelan itu terasa seperti akhir dari sesuatu yang lama rapuh. Rumah mendadak sunyi. Bu Sari pamit tanpa banyak bicara lagi. Sikapnya kaku, tidak setuju, tapi tak bisa memaksa. Kini Irma benar-benar sendiri. Ia duduk di sofa. Tangannya dingin. Napasnya panjang. Bukan lega. Belum. Keputusan ini benar, tapi tetap menyakitkan. Ia melihat sekeliling rumah.
Setiap sudut menyimpan kenangan, tawa, rencana, harapan. Semua belum hilang, tapi tidak lagi sama. Irma mengambil ponsel. Bukan untuk menelepon siapapun. Hanya membuka catatan hidupnya. Lalu ia menulis satu kalimat. Hari ini aku memilih diriku. Tangannya sedikit gemetar setelahnya. Karena memilih diri sendiri kadang lebih menakutkan daripada bertahan dalam luka. Malam mulai turun. Rumah masih sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Irma sadar, keheningan ini bukan hukuman. Ini ruang. Namun di balik ketenangan itu, ada pertanyaan yang belum selesai. Apakah ia siap menghadapi hidup setelah keputusan ini? Dan pertanyaan itu menggantung di dadanya saat lampu ruang tamu dimatikan, membawa Irma menuju babak terakhir yang belum sepenuhnya ia pahami. Pagi pertama tanpa Ardi di rumah itu terasa ganjil bagi Irma. Bukan karena ada yang berantakan, justru semuanya terlalu rapi. Tidak ada handuk basah di sandaran kursi, tidak ada suara lemari dibuka tergesa, tidak ada aroma parfum yang biasanya tertinggal di udara. Sunyi. Namun di balik sunyi itu, dadanya tidak sesak seperti yang ia bayangkan dulu setiap kali memikirkan perpisahan. Ia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Cahaya matahari masuk dari jendela, jatuh di lantai seperti garis-garis tenang. Dulu pagi selalu diisi rutinitas menyiapkan sarapan Ardi, memastikan bajunya siap, menunggu ia berpamitan. Sekarang tidak ada yang perlu ditunggu. Dan anehnya, dunia tetap berjalan. Irma menatap cangkirnya lama. Lalu sebuah kesadaran muncul perlahan, seperti simpul yang akhirnya terurai. Selama ini ia bukan takut kehilangan Ardi. Ia takut kehilangan perannya sebagai istri yang berhasil mempertahankan rumah tangga. Takut dianggap gagal. Takut sendirian. Takut memulai ulang. Namun beberapa hari terakhir membuktikan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak hancur. Ia sedih. Ia terluka. Tentu. Tapi ia tetap utuh. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Maya. Maya, gimana kamu pagi ini? Irma tersenyum kecil sebelum membalas. Tenang. Sepi. Tapi tenang. Balasan datang cepat. Sepi itu kadang obat. Ma. Bukan musuh. Irma menatap layar beberapa detik. Ia tahu Maya benar. Sahabatnya itu tidak pernah mendorongnya bercerai atau bertahan. Hanya mendorongnya berpihak pada diri sendiri. Dan kini Irma benar-benar mengerti maksudnya. Siang hari, Ardi datang mengambil sisa barangnya. Ia memberi kabar singkat sebelumnya. Tidak ada lagi nada menguasai di pesannya. Lebih seperti orang yang meminta izin. Irma membukakan pintu tanpa ekspresi keras. Ardi masuk dengan langkah canggung. Matanya sempat menyapu rumah. Mungkin merasakan jarak yang kini nyata. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada sindiran. Hanya dua orang yang akhirnya melihat kenyataan dengan jelas. Aku sudah dapat tempat tinggal sementara, kata Ardi pelan. Irma mengangguk. Semoga nyaman. Ardi tampak ingin mengatakan sesuatu. Mungkin minta maaf. Mungkin membela diri. Tapi kata-kata itu tidak jadi keluar. Egonya belum hilang sepenuhnya. Tapi retaknya sudah terlihat. Terutama karena Irma tidak lagi mengejar penjelasan. Mobilnya. Ardi memulai. Aku pakai mulai besok. Potong Irma tenang. Ardi mengangguk. Tidak membantah. Itu mungkin pertama kalinya ia benar-benar menerima batas yang Irma buat. Sebelum pergi, Ardi berhenti di depan pintu. Irma, kamu tidak marah? Pertanyaan itu jujur. Seperti ia benar-benar tidak mengerti. Irma menatapnya sebentar. Aku sudah lewat fase marah. Lalu, aku memilih selesai. Kalimat itu tidak diucapkan dengan kebencian. Justru dengan kelegaan yang sunyi. Dan Ardi akhirnya paham. Ini bukan ancaman. Bukan drama. Ini keputusan. Ia pergi tanpa kata lagi. Pintu tertutup. Irma berdiri beberapa detik di sana.
Menunggu apakah hatinya akan runtuh. Apakah air mata akan datang? Tidak. Yang datang justru napas panjang yang terasa lapang. Seperti seseorang yang lama tenggelam dan akhirnya muncul ke permukaan. Malamnya, Irma mengubah sedikit isi rumah. Bukan renovasi besar, hanya memindahkan beberapa barang, mengganti posisi sofa, menggulung karpet lama yang terlalu banyak kenangan. Setiap perubahan kecil terasa simbolis. Bukan menghapus masa lalu, tapi memberi ruang untuk masa depan. Ia lalu membuka lemari dan menemukan album foto pernikahan. Tangannya sempat berhenti. Ia tidak membuangnya. Tidak juga memajangnya. Ia menyimpannya kembali dengan rapi. Kenangan tidak harus dibenci untuk bisa dilepaskan. Irma kemudian duduk di teras. Angin malam lembut. Jalan depan rumah sepi. Biasanya jam segini ia mulai gelisah menunggu suara mobil Ardi. Sekarang tidak ada yang ditunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menyadari sesuatu yang sederhana tapi menggetarkan. Hidupnya tidak berhenti hanya karena seseorang pergi. Ia masih bisa tertawa lagi. Masih bisa merencanakan sesuatu. Masih bisa merasa utuh tanpa bergantung. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia memeluk dirinya sendiri pelan. Aku tidak kehilangan rumah tangga, bisiknya. Aku menemukan diriku. Ponselnya ia buka. Bukan untuk Ardi. Bukan untuk memastikan siapapun. Ia membuka aplikasi kursus online yang dulu ingin ia ikuti tapi tertunda karena mengurus rumah dulu. Ia mendaftar kelas yang sudah lama menarik perhatiannya. Langkah kecil, tapi miliknya sendiri. Notifikasi pendaftaran berhasil muncul. Irma tersenyum. Malam semakin larut. Rumah tetap sunyi, tapi kini sunyi itu hangat, bukan kosong. Ia masuk ke kamar, mematikan lampu, lalu berbaring tanpa rasa menunggu. Tidak menunggu pesan. Tidak menunggu suara mobil. Tidak menunggu seseorang pulang. Karena ia akhirnya pulang pada dirinya sendiri. Dan disitulah cerita ini benar-benar selesai. Bukan dengan kehilangan, tapi dengan seorang perempuan yang memilih hidup dengan harga diri utuh. Untuk pertama kalinya, Irma tidak takut hari esok. Ia siap menyambutnya. Kadang yang kita pertahankan mati-matian bukan cinta, tapi rasa takut memulai lagi. Saat berani memilih diri sendiri, disitulah hidup benar-benar dimulai. Kalau cerita ini menyentuh hati kamu, klik like dan tulis di komentar kamu asal daerah mana, biar kita saling sapa dari berbagai sudut Indonesia.